Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great honor to stand before you today. I would like to extend my warmest welcome to all our distinguished guests and also to all students here. Today, we gather not only to celebrate this event, namely the International Economic Cooperation and Expo of International Economic Organization, but also to reflect on our shared journey and the achievement that bring us together. As we embark on this program, let us remember the importance of collaboration and innovation in driving our goals forward. Together, we can create a brighter future. Thank you for being here, and let's start this event with loud applause. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Satrio Adi Diatoro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat para delegasi, rekan-rekan serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan berharga ini. Saya sangat senang dapat berkumpul dengan Anda semua dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi antar negara kita. Gelenggang tantangan global yang ada, kerjasama ekonomi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Melalui pertemuan ini, kita berharap dapat memperluas peluang perdagangan, investasi, dan inovasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Saya yakin dengan semangat kemitraan dan saling menghormati, kita dapat menciptakan masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semoga diskusi kita hari ini menghasilkan langkah nyata untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih atas partisipasi Anda semua, dan saya berharap pertemuan ini berjalan sukses. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Menteri Perekonomian kepada Ibu Maudidia Darmawati, kami persilakan. Assalamualaikum, selamat siang. Semua. Saya selaku Menteri Perekonomian berharap dengan APEC bisa membantu kita memperkuat ekonomi melalui APEC. Kita bisa mencari lebih banyak investasi, memperkuat pasar untuk produk Indonesia, dan belajar dari pengalaman negara lain. Dengan semua ini, saya yakin Indonesia bisa tumbuh lebih baik dan memberikan manfaat bagi semua orang. Mari kita capai tujuan ini bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Menteri Keuangan kepada Ibu Indah Adelia Mustika Mukti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Menteri Keuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini telah terjadi proses kerjasama internasional antara negara Indonesia dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Saya berharap dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan salah satu lembaga ekonomi internasional yaitu IBRD, Indonesia bisa lebih maju dalam pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Indonesia bisa memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain serta dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Menteri Luar Negeri kepada Bapak Rehan Sriantara, kami persilakan. Ladies and gentlemen, today we delve into the ultimate potential of international trade. As globalization continues across nations, we witness unprecedented opportunities for economic growth, cultural exchange, and innovation. Right now, in this moment, as I stand here, as a representative from Indonesia, I hope our state association with Asia-Pacific Economic Cooperation and United Nations Industrial Development Organization can be maintained by embracing fair trade practices and sustainable development. We can create a prosperous future for all. Thank you.
you for visiting our stand. I'm Dinda Putri as the chair of the APEC Forum. And now I will tell you about my forum. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan forum kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada tanggal 13 Januari 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke. Tujuan forum ini yaitu untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, juga mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral. Tak hanya itu, APEC juga berupaya untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik yang lebih makmur, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi semua. Saat ini terdapat 21 negara yang telah bergabung, di mana salah satunya itu adalah negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Novia Fadika dari SMA Negeri 2 Bangkalan sebagai pelajar. Apa saja yang dilakukan dalam lembaga APEC? Beberapa kegiatannya itu berupa pembahasan isu strategis yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, menentukan kerangka kerjasama ekonomi, dan yang terakhir melakukan dialog dengan mitra internasional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Husnul sebagai Ketua Lembaga dari IMF atau International Monetary Fund. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat terbentuknya IMF. IMF pertama kali itu dibentuk pada tanggal 27 Desember tahun 1945 setelah konferensi Bretton Woods di USA, di mana markas besar IMF ini bertempat di Washington, Amerika Serikat. IMF itu tugasnya adalah untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang di dalam sistem perdagangan. Adapun tujuan utama dari IMF adalah yang pertama untuk mengoptimalisasikan sistem pembayaran mata uang dari setiap negara-negara yang ada di dunia, dan yang kedua itu adalah untuk memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang sedang mengalami permasalahan di dalam neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia Farika sebagai pelajar di SMA Negeri 2 Bangkalan. Apa tujuan yang dimaksud dengan IMF? Tujuan utama dari IMF itu adalah yang pertama untuk mengoptimalisasikan nilai mata uang setiap negara yang ada di dunia, dan yang kedua itu adalah untuk memberikan bantuan dana kepada negara-negara berkembang yang sedang mengalami permasalahan di dalam neraca perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rizkia selaku Ketua dari Lembaga OECD akan menjelaskan secara singkat apa itu OECD. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau bisa disebut dengan juga Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 4 Desember 1960 di Paris. Saat ini, 38 negara anggotanya sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang dimana Indonesia ini adalah negara pertama se-ASEAN yang bergabung dengan OECD. Tujuan OECD adalah untuk memajukan produksi, serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional negara-negara anggotanya. Saat ini, lembaga OECD telah melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ali Ja'far dari SMA 2 Bangkalan. Ingin bertanya, ada berapa saja negara yang bergabung dalam OECD? Jadi, sesuai yang saya sebutkan tadi, ada 38 negara yang telah bekerja sama dengan OECD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Alifia Abdillah selaku perwakilan dari IBRD. IBRD adalah singkatan dari International Bank of Reconstruction and Development. IBRD didirikan pada tanggal 22 Juli pada tahun 1944 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni tahun 1946 dan diikuti perwakilan 44 negara. Tujuan awal dari IBRD adalah untuk membantu negara-negara Eropa dalam pembangunan setelah Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini, IBRD telah membantu negara-negara berkembang dengan tingkat ekonomi menengah dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Saat ini, IBRD telah diikuti oleh 189 negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia Farika dari SMA Negeri 2 Bangkalan sebagai pelajar. Apa saja struktur organisasi dari IBRD? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Struktur dari organisasi IBRD ini memiliki beberapa tingkatan dan divisi utama. Yang pertama ada Dewan Gubernur sebagai badan pengambil keputusan paling tinggi yang ada di IBRD. Yang kedua ada Dewan Eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengelola IBRD dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga ada Presiden sebagai kepala eksekutif IBRD. Yang keempat ada Dewan Operasional yang bertanggung jawab dalam mengelola aspek operasional yang ada di IBRD. Dan yang terakhir ada staf IBRD yang bekerja di berbagai bidang operasional yang ada di IBRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Triana Putri Kuratakyun, perwakilan dari lembaga UNDP akan menjelaskan sejarah singkat tentang lembaga UNDP. UNDP, United Nations Development Program, merupakan organisasi yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di seluruh dunia. UNDP didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan membangun negara-negara berkembang mencapai tujuan pembangunan mereka. Pada masa awal, UNDP berfokus terutama pada bantuan teknis dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi. UNDP juga memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam membangun lembaga-lembaga pemerintahan dan mengembangkan sumber daya manusia mereka. UNDP memiliki kantor di negara-negara di Asia Tenggara, Afrika, Amerika, dan Eropa, salah satunya Indonesia. UNDP telah aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sejak tahun 1970-an, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ja'far dari Sekolah SMA 2 Bangkalan. Ingin bertanya, apa saja program dan inisiatif utama yang dijalankan oleh UNDP? Program utama UNDP mendukung pembangunan manusia, mendorong tata kelola yang baik, mengatasi krisis iklim dan energi, serta membangun ketahanan ekonomi. Selain itu, UNDP juga menginisiatif seperti ekonomi sirkular dan pembiayaan serta teknologi digital untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempromosikan tata kelola yang baik, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim. Baik hadirin, mari kita saksikan Presiden bersama para menteri memasuki ruang rapat dan disusul perwakilan lembaga internasional. Sekalian, mari kita saksikan Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Bapak Presiden dan para menteri berjabat tangan dengan perwakilan lembaga-lembaga internasional sebagai tanda terjalinnya kerjasama. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Ekonomi 1211.